Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Said Hasan Alatas mengatakan bahwa penyakit korupsi ini akan melalui 3 tahap. Yang pertama, terbatas. Yang kedua, meluas. Dan yang ketiga, menghancurkan masyarakat di mana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata, prognosis tersebut kemudian menjadi kenyataan saat ini. Kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu. Korupsi sudah meluas. Jika tahap ini gagal dihentikan, keruntuhan masyarakat terbentang di depan mata. Sehingga pada tahap itulah korupsi menyebabkan masyarakat melakukan bunuh diri dan para koruptor yang berada di dalamnya akan turut tergilas. Ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. Pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat lebih baik. Mengapa bangsa ini tidak pernah atau belum mampu keluar dari berbagai persoalan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya, dan lain seterusnya. Ini kemudian berjalin kelindan dengan hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Para pemimpin di Republik tercinta ini sudah tak mampu memberikan kerja-kerja pembangunan yang berkedaulatan dan bermartabat. Para pemimpin telah menggadaikan idealismenya untuk sebuah tujuan yang sempit dan kerdil. Para penyelenggara hajat hidup orang banyak lebih mengedepankan pada upaya diri untuk melakukan kebohongan dan pembohongan publik dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang salah arah dan tujuan. Dengan kondisi demikian, hal ini membuat bangsa tak mampu didorong menjadi lebih baik ke depannya. Disinilah cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini menjadi redup dan pudar. Tak mungkin lagi membawa harapan perbaikan bagi semua. Yang terjadi justru adalah kian hancurnya masa depan bangsa, sebab para pemimpinnya sudah tak memiliki impian tinggi dan agung untuk bekerja sepenuh hati untuk kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Bangsa yang kian susah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. Segala hal yang harus dilakukannya selalu menggunakan pendekatan untung rugi. Untung rugi pun kemudian lebih kepada pribadi dan golongan. Selama itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadi dan golongan, para penyelenggara publik selanjutnya akan bekerja. Kondisi ini memang sangat ironis. Kedepan bagaimana akan bisa mengerjakan kerja-kerja kerakyatan dan kebangsaan ketika ukuran dalam menunaikan setiap pekerjaan sangat sempit dan kerdil. Berbuat sesuatu atas nama rakyat dan bangsa, kemudian berdekatan dengan bagaimana sesuatu itu membawa kemanfaatan sektoral, tentu kondisi sedemikian ini sangat merumitkan perjalanan negeri kita ke depannya. Tak akan pernah ada sebuah pengelolaan negara dan negeri yang benar-benar sehat. Bagaimana sebuah tugas akan dikerjakan secara sehat ketika para penyelenggara kepentingan publik sudah menutup mata secara konkret dan praktis. Dari sinilah sebuah kata paling tepat bisa dimunculkan, bahwa jangan pernah ada optimisme dibangun bangsa yang beradab dan bermartabat ke depan. Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa misi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Kerja tanpa misi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, memberikan sebuah cahaya penerang bagi rakyat, memberikan pedoman hidup bagi rakyatnya. Mereka juga bekerja bukan atas nama panggilan lari paling dalam. Mereka melakukan sesuatu bukan karena memberikan kemanfaatan bagi semua, melainkan mencari penghidupan bagi diri dan golongannya. Sangat berbeda antara orang yang bekerja dengan bervisi dan tanpa misi. Yang bervisi selalu meniatkan diri secara tulus dan bersih bahwa apapun yang dikerjakannya untuk rakyat. Sementara yang bekerja tanpa visi adalah mereka yang mencari keuntungan-keuntungan sektoral yang kemudian merugikan kepentingan publik. Dari 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi, berpotensi meredupkan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Maka sesungguhnya kita di Republik ini sudah mengalami hal-hal demikian. Kepentingan pribadi dan golongan sudah sangat dominan dan ini mencelakai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ateisme dan primordialisme pun sudah sekian makin menjadi-jadi. Penyakit yang sangat anarkis dan destruktif ini telah memberikan sumbangan sangat signifikan bagi runtuhnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktionalisme dan primordialisme telah membawa kapal bangsa ini harus tenggelam di lautan lepas, sehingga dari sinilah kondisi bangsa yang harus terus-menerus
terpuruk dalam kemuraman masa depan. Kemiskinan di Republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis perhitungan internasional, sekitar separuh dari rakyat populasi masuk ke dalam kategori miskin. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural. Pengertiannya adalah rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan materialistik, pengelolaan keuangan publik yang tersentralistik, merajalelanya politik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta tetap perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu. Oleh karenanya, persoalan kemiskinan sesungguhnya terjadi akibat perilaku para elit yang memproduksi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Pandangan ini juga diperkuat oleh sains yang mengatakan bahwa persoalan kemiskinan bukan disebabkan oleh dampak globalisasi, melainkan juga pemerintah dan elit politik yang kurang memberikan perhatian sangat intensif terhadap rakyat, dan penyakit yang selama ini mengakar dalam perilaku para elit tersebut adalah korupsi.